Sahabatku dalam Tuhan, sungguh luar biasa kita boleh jumpa saat ini. Kita adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan Allah katakan, engkau berharga dan mulia di mataku. Dan aku mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Karena itu, hargai hidup yang berharga dan mulia ini. Jangan hidup sama dengan dunia ini. Berjalanlah di jalan Tuhan melalui firman-Nya. Mari baca, renungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran. Terangi jalan hidup kami. Supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan di terang Tuhan. Biar firman-Mu menuntun, mengantar kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Untuk itu saat ini, kami akan baca renungkan firman, biar roh Allah yang singkapkan kebenaran firman, jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya ketika kami mengikuti pelayanan firman ini, roh Allah bekerja sehingga kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bertindaklah ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca bagian firman dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 dan 2. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 dan 2 begini dikatakan. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Bandingkan 2 Korintus 2 ayat 15a. Menjadi pertanyaan sekarang, adakah kita telah menyebarkan keharuman kemana-mana? Sehingga membuat orang tertarik dan mau datang menyaksikan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Salomo yang dipenuhi oleh hikmat Allah membuat namanya tersebar kemana-mana. Sampai kedengaran di telinga Ratu Negeri Seba. Akhirnya Ratu Negeri Seba datang ke Yerusalem. Ratu Negeri Seba namanya Makeda. Nama asli Tamrin. Ia cantik, kaya, dan intelektual. Ia datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menguji Salomo dengan teka-teki atau pertanyaan yang sulit-sulit. Karena dia telah mendengar tentang hikmat yang Tuhan Allah anugerahkan kepada Salomo. Ketika ketemu dengan Salomo, ia menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Kedatangan Ratu Negeri Seba ke Yerusalem, ia datang dengan segala kekuatan pasukan pengiring yang sangat besar. Harta benda yang dibawa sangat banyak. Ini pertanda dia punya kuasa, kekuatan, dan kekayaan. Dia datang dengan full power, kekuatan penuh. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, mari tebarkan keharuman dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Hikmat, kepandaian, kecerdasan, keterampilan, keahlian, jabatan, pekerjaan,
kekayaan, apapun yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan, kerjakan, hendaklah itu menjadi berita, membawa keharuman di mana-mana, menjadi kesaksian yang mendatangkan sukacita. Orang tertarik dan datang menyaksikan dan mengagungkan Allah yang menganugerahkan itu kepada kita. Semua yang ada pada kita hendaklah diakui, diyakini, dan diterima sebagai pemberian anugerah Tuhan kepada kita. Dan karena itu hendaklah digunakan, dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Sahabatku dalam Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami. Tolonglah kami sebagai pelayan dan umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike dalam melaksanakan kerja pelayanan. Tuhan taruh kuasa supaya ada kuasa Allah bekerja melalui perangkat pelayanan, melalui warga jemaat. Dan Tuhan tolong untuk pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, rumah gereja Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan pakai panitia dan seluruh perangkat pelayan, seluruh umat Tuhan untuk bersama-sama Tuhan libatkan dalam pembangunan ini. Sehingga bangunan bait Allah dapat dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong pemerintah yang ada dan semua pihak yang berupaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan sukseskan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Dan Tuhan jaga bentengi supaya semua umat masyarakat tidak terkonfirmasi dengan virus corona. Kami tetap aman, tetap sehat, dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dengan mematuhi protokol kesehatan. Diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari Gemim Bukit Moria Rike, biar semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabatku dalam Tuhan, demikian pelayanan firman. Terima kasih kepada semua yang tiada henti mengikuti. Kami selalu doakan, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.